Pohon Madusudana, yang akar kuatnya adalah hukum, batangnya adalah Weda, cabangnya yang melimpah adalah Purana, bunganya adalah korban, dan buahnya adalah pembebasan, sangat unggul. Di Naimisa, tempat para bijak yang tak pernah tidur, Pertapa Saunaka dan yang lainnya, melakukan pengorbanan selama ribuan tahun untuk mencapai dunia surga. Para pertapa tersebut pada suatu pagi, setelah mempersembahkan persembahan kepada api pengorbanan dengan hormat, bertanya kepada Suta yang dihormati yang duduk di sana. Para pertapa berkata, jalan yang memberikan kebahagiaan bagi para terang telah kamu gambarkan. Sekarang kami ingin mendengar tentang jalan menakutkan Yama, juga tentang penderitaan dunia perubahan, dan cara menghilangkan penderitaannya. Tolong beritahu kami dengan benar tentang penderitaan dunia ini dan yang lainnya. Suta berkata, dengarkanlah, saya bersedia menjelaskan jalan Yama, yang sangat sulit untuk diikuti, memberikan kebahagiaan bagi mereka yang memiliki sifat baik, dan memberikan penderitaan bagi mereka yang berdosa. Seperti yang dinyatakan kepada Vainetya oleh Sang Vishnu yang Maha Diberkati. Saat ditanya, demikianlah akan saya ceritakan, untuk menghilangkan kesulitanmu. Suatu saat, ketika Sang Hari yang diberkati, Guru, sedang duduk dengan tenang di Vaikunta, putra Vinata, dengan hormat bertanya, Garuda berkata, jalan bakti, dengan banyak bentuk, telah kamu gambarkan padaku, dan juga, wahai Sang Terang, telah diceritakan tentang tujuan tertinggi para bakti. Sekarang saya ingin mendengar tentang jalan menakutkan Yama, yang dilalui oleh mereka yang berpaling kepadamu. Nama Tuhan dengan mudah diucapkan, dan lidah berada di bawah kendali. Aduh, aib bagi orang-orang yang sengsara tetap pergi ke neraka. Katakanlah padaku, wahai Bhagava, keadaan seperti apa yang dialami oleh orang berdosa, dan bagaimana mereka mendapatkan penderitaan jalan Yama. Sang Bhagava berkata, dengarkanlah, wahai penguasa burung, dan saya akan menjelaskan jalan Yama, yang mengerikan bahkan untuk didengar, yang dilalui oleh mereka yang berdosa di neraka. Wahai Tarksya, mereka yang senang berbuat dosa, tanpa belas kasihan dan kebenaran, melekat pada kejahatan, menjauh dari kitab-kitab suci yang benar dan pergaulan dengan orang-orang baik, puas dengan dirinya sendiri, keras kepala, mabuk dengan kesombongan, kekayaan, memiliki sifat-sifat jahat, kekurangan sifat-sifat ilahi, tersesat oleh banyak pikiran, terjebak dalam jaringan ilusi, menikmati kenikmatan dari sifat keinginan, jatuh ke dalam neraka yang busuk. Orang-orang yang mencari kebijaksanaan menuju tujuan tertinggi, mereka yang suka berbuat dosa pergi dengan sengsara ke siksaan Yama. Dengarkanlah bagaimana penderitaan dunia ini menimpa orang berdosa, kemudian bagaimana mereka, setelah mengalami kematian, bertemu dengan siksaan. Setelah mengalami perbuatan baik atau buruk, sesuai dengan perolehan sebelumnya, kemudian, sebagai hasil dari perbuatannya, beberapa penyakit timbul. Kematian yang kuat, tiba-tiba, seperti seekor ular, mendekatinya yang menderita sakit fisik dan mental, namun dengan cemas berharap untuk tetap hidup. Belum lelah hidup, diperhatikan oleh orang-orang yang bergantung padanya, dengan tubuh yang rusak oleh usia tua, mendekati kematian, di rumah, ia tetap, seperti anjing rumahan, memakan apa yang diletakkan di depannya dengan tidak bersyukur, sakit, dengan pencernaan yang melemah, makan sedikit, bergerak sedikit, dengan mata yang menatap ke atas karena kehilangan vitalitas, dengan saluran pernapasan terhalang oleh dahak, lelah karena batuk dan sulit bernapas, dengan raungan kematian di tenggorokannya, terbaring dikelilingi oleh kerabat yang bersedih, meskipun dia diajak bicara dia tidak menjawab, terjebak dalam jerat kematian. Dalam kondisi ini, dengan pikiran sibuk dengan dukungan keluarganya, dengan indera yang tidak ditaklukkan, pingsan karena rasa sakit yang intens, dia mati di tengah-tengah kerabatnya yang menangis. Pada saat terakhir ini, wahai Tarksya, muncullah penglihatan ilahi, seluruh dunia tampak sebagai satu, dan dia tidak berusaha mengatakan apa-apa. Kemudian, saat indera yang rusak dan kecerdasan terhenti, utusan-utusan Yama mendekat dan nyawa pergi. Ketika napas meninggalkan tempatnya, saat mati terasa seperti berumur panjang, dan rasa sakit seperti sengatan 100 kalajengking dirasakan. Sekarang dia mengeluarkan busa, mulutnya menjadi penuh dengan air liur. Napas vital orang berdosa meninggalkan melalui gerbang bawah. Kemudian, dua utusan menakutkan Yama datang, dengan wajah yang ganas, membawa jerat dan tongkat, telanjang, dengan gigi menggeretak, hitam seperti gagak, dengan rambut tegak, dengan wajah jelek, dengan kuku seperti senjata. Melihat mereka, hatinya berdebar dan dia mengeluarkan kotoran. Orang seukuran ibu jari, menjerit oh,
ditarik dari tubuh oleh pelayan-pelayan Yama, sambil melihat tubuhnya sendiri. Setelah menempatkan tubuh siksaan padanya, dan mengikat jerat di lehernya, mereka dengan paksa membawanya jauh, seperti petugas raja menyeret narapidana. Sambil membawanya begitu, utusan-utusan mengancamnya, dan berulang kali menceritakan teror mengerikan neraka. Bergegaslah, orang jahat. Anda akan pergi ke tempat tinggal Yama. Kami akan membawa Anda sekarang, tanpa penundaan, ke Kumbipaka dan neraka lainnya. Kemudian, mendengar kata-kata ini, dan tangisan kerabatnya, sambil menangis keras, dia dipukuli oleh pelayan-pelayan Yama. Dengan hati yang lemah dan gemetar oleh ancaman mereka, digigit oleh anjing di sepanjang jalan, ditimpa, mengingat kesalahannya, lapar dan haus, terbakar di bawah matahari, api hutan dan angin panas, dipukul dengan cambuk di belakang. Dengan susah payah dia berjalan, hampir tidak berdaya, di sepanjang jalan berpasir yang terbakar, tanpa tempat berteduh dan tanpa air. Di sana-sini jatuh lemah dan tak sadarkan diri, dan bangkit lagi. Dengan cara ini, sangat sengsara dipimpin melalui kegelapan menuju tempat tinggal Yama. Orang itu dibawa ke sana dalam waktu singkat dan utusan-utusan menunjukkannya siksaan neraka yang mengerikan. Setelah melihat Yama yang menakutkan, orang itu, setelah beberapa waktu, atas perintah Yama, dengan cepat kembali melalui udara, bersama utusan-utusan itu. Setelah kembali, terikat oleh kecenderungan masa lalunya, menginginkan tubuh tetapi ditahan dengan jerat oleh pengikut Yama, disiksa oleh kelaparan dan haus, dia menangis. Dia mendapatkan nasi yang diberikan oleh keturunannya, dan hadiah yang diberikan selama sakitnya. Namun demikian, Hai Tarksha, sang penyangkal berdosa tidak mendapatkan kepuasan. Rada, hadiah, dan segenggam air, bagi orang berdosa, tidak memperbaiki nasibnya. Meskipun mereka memakan nasi kepal persembahan, mereka tetap disiksa kelaparan. Mereka yang berada dalam keadaan meninggalkan dunia, yang kehilangan persembahan bola nasi, berkeliaran dalam kesengsaraan besar, di hutan yang tidak berpenghuni, hingga akhir zaman. Karma yang tidak dialami tidak akan hilang bahkan dalam ribuan juta tahun. Makhluk yang tidak mengalami siksaan tentu tidak akan memperoleh bentuk manusia. Oleh karena itu, Hai Devia, selama 10 hari anak harus mempersembahkan bola-bola nasi. Setiap hari ini dibagi menjadi 4 bagian. Hai burung terbaik. 2 bagian memberi makan kepada 5 unsur tubuh, yang ketiga diberikan kepada utusan-utusan Yama, dia hidup dengan yang keempat. Selama 9 hari dan malam, yang telah meninggal menerima bola-bola nasi, dan pada hari ke-10, makhluk tersebut, dengan tubuh yang sepenuhnya terbentuk, mendapatkan kekuatan. Tubuh lama dibakar, dan yang baru terbentuk melalui persembahan ini. Wahai burung, manusia, seukuran tangan, melalui ini mengalami kebaikan dan kejahatan dalam perjalanan. Dengan bola nasi pada hari pertama, kepala terbentuk, leher dan bahu pada hari kedua, pada hari ketiga jantung terbentuk, pada hari keempat punggung terbentuk, dan pada hari kelima pusar, pada hari ke-6 pinggul dan bagian tersembunyi, pada hari ke-7 paha terbentuk, demikian juga berikutnya lutut dan 2 kaki, pada hari ke-10 lapar dan haus. Tinggal di dalam tubuh yang terbentuk oleh bola nasi, sangat lapar dan tersiksa haus, pada hari ke-11 dan ke-12 yang telah meninggal makan. Pada hari ke-13 yang telah meninggal, diikat oleh pelayan-pelayan Yama, berjalan sendirian di jalan seperti monyet yang ditangkap. Panjangnya jalan Yama sejauh 86.000 yojana, tanpa Vetarani, wahai burung. 247 yojana setiap hari yang telah meninggal melakukan perjalanan, baik siang maupun malam. Setelah melewati secara berturut-turut 16 kota dalam perjalanan ini, orang berdosa menuju tempat Raja Kebenaran, Saumya, Sauripura, Nagendrabhavana, Gandharva, Sailagama, Kraunca, Krurapura, Vichitrabhavana, bahwa pada Duhada, Nanakrandapura, Sutaptabawana, Raudra, Payovarshana, Sitadia, Bahubiti, sebelum kota Yama, tempat kediaman kebenaran. Terjerat oleh jerat-jerat Yama, si berdosa, berteriak, oh, setelah meninggalkan rumahnya sendiri, melanjutkan perjalanannya menuju kota Yama.